kepada kakak-kakak semua yang telah kesempatan hadir untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Baik, sebelum kita memulai konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu supaya nanti kegiatan kita berjalan dengan baik. Pertama, kakak yang ini siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Johan. Kerjaan toko. Perkenalkan, nama saya Nufrida, saya bekerja sebagai Perkenalkan, nama saya Lea, pekerjaan saya toko. Perkenalkan, nama saya Anissa, kerjaan toko. Perkenalkan, nama saya Dija, pekerjaan toko. Baik, jadi di sini udah saling kenal mengenal ya. Jadi di sini sebelum kita melakukan kegiatan konseling kelompok supaya nanti kegiatan berjalan dengan baik dan fresh, kita melakukan games dulu. Permainannya itu tebak kata dengan awalan dua kata, misalnya MA. Jadi ada dua kata yang disebutkan, misalnya makan, mandi. Jadi setelah itu nanti misalnya si Dijah bilang MA itu makan sama mandi. Selanjutnya dikasih tahu sama si Nisa kata apa yang harus dicari si Nisa. Boleh ini apa kata-kata di awal tapi dua kata. Mengerti? Misalnya ya sudah mengerti Mariana? Belum. Karena ada misalnya nanti ibu bilang di sini sama si Dijah katanya MA. Jadi dia harus mencari kata MA awalan MA dulu, selanjutnya dia cari kata misalnya makan atau mandi atau belanja atau yang lainnya. Pokoknya awalan katanya itu MA dulu. Dua kata. Bisa? Saya akan mulai dari kerja. Satu katanya SI. Sinar, Satu lagi sisa. selanjutnya sama Sinsa. Coba si Adijah langsung kasih apa? Awalan RI, minum. Satu lagi. Minta. Ya. Selanjutnya kasih tahu Sinsa. Awalan apa? Terserah. IM. Terserah apapun katanya nggak apa-apa, yang penting ada awalan kata dua huruf. Apa katanya Nisa? TA. TA apa itu? TA dua kata. Tangis, Tangis boleh? tawa. Tawa boleh. Selanjutnya untuk Nopri kasih tahu apa? Terserah, yang penting WA, WA. waktu wawancara. Oh iya betul. Selanjutnya Nopri kasih tahu sama siapa? Mariana. RA, LA. Ya. Rajin. Rajin, bagus. Rasa. Rasa. Baik, terima kasih untuk permainan ini. Mudah-mudahan nanti kegiatan konseling ini berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya kita mulai sesi untuk menjelaskan kegiatan konseling kelompok. Di sini ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Belum. Jadi ibu sedikit jelaskan, konseling kelompok ini adalah salah satu bentuk layanan untuk memecahkan masalah anggota dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuannya ada yang tahu? Nggak ada. Jadi tujuannya di sini yaitu selain memecahkan masalah pribadi setiap anggota, yaitu untuk mengembangkan aspek kepribadian anggota, yaitu misalnya berani memberikan pendapat, berani berkembang rasa, dan berani mengungkapkan pendapat. Jadi itulah tujuan dari konseling kelompok ini. Nah, selanjutnya di sini ada asas-asas dalam kegiatan konseling kelompok, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, keafektifan, dan kenormatifan. Ada yang tahu asas kerahasiaan itu apa? Boleh? Nobri tahu? Asas kerahasiaan itu dimana kita bisa menjaga rahasia satu sama lain. Oh iya, bagus sekali. Jadi udah ada yang tahu asas kerahasiaan. Jadi di sini apapun masalah yang kita bahas di sini tidak boleh dibeberkan kepada selain anggota yang ada
di kelompok ini. Yang kedua, asas kesukarelaan. Yang tahu sukarela? Nggak ada. Jadi di sini setiap anggota harus memberikan sukarela terhadap apa permasalahan yang dihadapinya secara nyata, bukan dibuat tapi secara nyata. Dan keterbukaan. Di sini juga setiap anggota harus bisa terbuka supaya nanti kita bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Karena kalau nggak terbuka kan nanti kita nggak tahu cara menyelesaikannya seperti apa. Yang selanjutnya keaktifan. Jadi ibu di sini sangat menginginkan anggota kelompok ini bisa aktif dalam kegiatan ini. Dan selanjutnya kenormatifan. Jadi nanti di sini harus bisa menggunakan kata-kata yang baik. Jangan sampai ada kawan-kawan yang tersinggung dengan kata-kata kita sendiri. Jadi kita harus menjaga satu sama lain. Jadi itulah sedikit menjelaskan tentang apa yang dinamakan konseling kelompok. Jadi di sini ada yang mau bertanya tentang kegiatan kita yang akan dilakukan nanti. Sudah tahu semuanya? Belum, Bu. Belum. Yang itu apa? Di bagian mana yang si Nopri belum Pak? Di bagian yang Cara kegiatannya. ya. Jadi nanti cara kegiatannya ini ibu akan memberikan kesempatan untuk setiap anggota ini untuk memberikan pendapat atau masalah, menanyakan masalah pribadi setiap anggota. Dan nanti ibu akan memilih masalah yang akan kita bahas dalam kegiatan ini. Jadi setiap anggota nanti harus mengutarakan pendapat ini. Oke? Sudah siap? Kita mulai? Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang kita mulai kegiatan kita dengan mengutarakan permasalahan yang kita hadapi ataupun yang mengganggu perasaan kita. Dimulai dari si Mariana. Permasalahan saya sebagai kerja di Karyawan Toko yaitu nggak digaji. Ya, kadang nggak digaji ya. Iya, Itu kadang-kadang. iya. Kenapa kalau kadang-kadang nggak digaji itu sebabnya apa? Karena dalam pekerjaan itu Setia. sepi, nggak ada yang beli. Satu lagi kan nggak ada apa di situ. Barangnya kosong. Iya, kosong. Kalau si Nopri Kalau permasalahan saya yang saya hadapi nggak ada pelanggan. nggak ada pelanggan. Apalagi sekarang masa COVID ya kan. Kalau si kakaknya Permasalahan yang saya hadapi membelinya kadang terlalu teliti dalam membeli barang. dia terlalu teliti membeli apa tapi apanya nggak jadi gitu. Jadi kesal ya kan dalam kerja itu. Kalau si Nisa, Masa-masa sekarang ini banyak beli tapi nggak jadi. banyak yang mau beli, Iya. cuma nanya-nanya aja. Istilahnya orang bilang berjali, rombongan jangan beli. Oh ya, ada istilahnya sekarang ya. Kalau si Dija, Suka bongkar-bongkar barang kadang nggak jadi beli. iyalah jadi kesal ya kan, cuman bongkar-bongkar nanya-nanya, akhirnya nggak jadi kesal ya. Jadi permasalahan yang mungkin yang sering dialami pada karyawan mungkin ini ya, sering pembelinya sering nanya-nanya tapi cuman nanya aja tapi nggak jadi kan. Jadi itu yang sering dialami oleh karyawan toko. Jadi kita akan membahas itu, yaitu masalah kakak apa namanya? Lea. Ada yang kakak di sini ada yang bertanya atau menanggapi, memberi saran kepada Lea. Silakan. Boleh angkat tangan, boleh. Silakan Permasalahan saya kan memberi terlalu teliti membeli barang. Itu kalau menurut saya itu wajar. Kan kita membeli barang itu sesuai dengan bahannya dulu, kualitasnya dari mana kan, itu sesuai dengan yang wajar. Tapi kalau dia udah bongkar-bongkar nggak jadi, itu menurutnya nggak wajar. Cuman dia dia tanya-tanya dulu, siapnya kita nggak bongkar dulu, tanya dulu maunya apa ya, kayak mana gitu kan, pelanggannya
sekarang Jadi silakan Dokter mau memberikan saran. Menurut saya permasalahan karya kan pelanggan terlalu teliti membeli barang itu hal yang wajar, karena kita tuh membeli barang itu melihat dari kualitasnya dulu, barangnya itu bagus apa enggak gitu. Ada yang lain atau sini sana? Oh, ini memang kalau kita kan istilahnya kerja di toko, apalagi kalau macam pakaian, tas gitu, otomatis kan pembeli ini kadang terlalu teliti karena dia takut ada yang sobek, terus ada yang kopek tasnya entah apalah ya kan. Jadi kan pembeli ini takut diretur pun nggak bisa, jadi terpaksa dia harus teliti, lebih teliti lagi, dia nggak mau kecewa, kadang pun si toko nggak menerima returan. Ada yang mau memberi saran lagi? Atau yang memberikan solusi supaya siapa nggak apa Istilahnya kan nyaman bekerja. lebih sinkron kan, kalau istilahnya kita menghadapi pelanggan yang kayak gitu, kita harus lebih tegas, harus kita lebih sigap dalam menyikapinya kan. Istilahnya kita alihkan langsung pembicaraannya, kita bilang kan periksa dulu sebelum barang kan real terhadap sistem pembelian ataupun pertukaran barang. Jadi kan istilahnya pembeli ini biar gak banyak istilahnya cerita ataupun makan waktu lah di toko kan, dan kita gak jadi gondok. Jadi kita harus langsung sikap kan. Jadi kita harus inilah buatnya. Kalau sebelum diterjemahkan transaksi itu kita harus bilang, harus ditengok dulu bahannya semua. Jadi dia nggak usah tengok sana tengok sini lagi. Jadi gimana ya? Sudah bisa menerima saran dari? Jadi itulah saran dari kakak yang ini. Menurut ibu seperti itu juga. Jadi Silea harus memiliki sikap yang bijaksana, karena kan Silea bekerja di situ, jadi harus bisa menerima pembeli-pembeli yang mungkin ada yang cerewet, ada yang terlalu teliti. Mungkin itulah risiko yang kita hadapi pada kerja karyawan toko. Jadi kita harus mengerti tempat kita bekerja, bagaimana cara menghadapi konsumen yang seperti itu. Jadi kita harus paham ya, supaya kita lebih nyaman bekerja. Oke. Ada lagi yang mau bersaran, bertanya atau yang lain? Nggak ada? Oke, jadi mungkin Silea juga mendapatkan saran dari kawannya. Mungkin ibu mau nanya kesan dan kesannya untuk kegiatan konseling kita. Dimulai dari si Mariana. Kesannya dalam kegiatan konseling ini mungkin merasa apa, senang? Semenjak ikut kelompok pembinaan konseling ini, saya merasa senang, bisa mengenal satu sama lain dan bisa mengetahui masalah-masalah dalam kebersamaan karyawan toko. Kesannya? Kesannya, kalau ada bimbingan konseling lagi, insya Allah saya bisa mau Ya, ikut. berarti mau ikut lagi kalau ada apa kegiatannya. Kalau si Nopri, Kesan saya di sini sebagai anggota, saya merasa senang karena saya bisa mengetahui banyak hal dari karyawan-karyawan lain, saling mengenal, dan pesan saya kalau ada acara bimbingan konseling saya boleh ikut. iya, berarti Nopri mau ikut lagi kalau ada kegiatan. Kalau si Lea kayak gimana? Kesan saya senang karena saya bisa mendapat saran dari teman-teman Iya. ketika saya di toko. Kalau kesannya? Misalnya kalau ada bimbingan konseling lagi saya ikut lagi. Ya, si Lea mau ikut juga ya. Kalau Kak Nisa? Pesan saya Senang. ini senang, terus banyak wawasan. Kalau pesannya kalau ada konseling lagi saya mau ikut karena sebenarnya wawasan kita makin luas. Kalau si Adija kayak gimana? Saya juga merasa senang bisa ikut acara konseling ini, dan kalau ada acara lagi saya boleh ikut lagi. Oke, baik. Semuanya sudah menyatakan kesan dan kesannya. Terima kasih untuk kesempatannya ataupun pada semua yang telah berpartisipasi dan bisa mengeluarkan pendapat ataupun saran kepada Silea untuk melaksanakan kegiatan konseling ini. Kita menutup kegiatan kita itu dengan membacakan doa. Doa dimulai. Doa selesai.
Sampai berjumpa lagi.